Kenapa lagi? Ini kan Itu yang ngajak keluar. Itu yang ngajak keluar. Itu yang di masjid. oh Iya kan? Iya anjing. oh si konsernya ada live streaming di akun CSU. Nggak mau hatu euforianya. Nggak menarik kan suaranya. Nggak menarik. Musik kita tentang musik. Oke, kita lanjut ya. Kayak Nah, tapi uniknya di diagram eh, Kellogg, benar, Kellogg ya. Diagram Kellogg si tembaga ini. Nah, kenapa dah? Tahu unik banget. Unik banget. dia nggak kebeli gue yang ori Wah, dengan link yang sama kok. Jadi kami KW semua bisa dibilang. cuma dapat barang aja. Iya, punya Dendi asik. Oke oke. Sekarang kita bahas produk apa? Terima kasih. Produk perhiasan. Oke, sekarang kita lanjut ya. Nah, buat diagram kelok tembaga ini agak unik karena dia lebih fokus ke kayak dia kan seharusnya pada umumnya itu kan memang PSO2 sama PO2 ya. Tapi kalau untuk diagram tembaga ini Iya, iya. Mana selanjutnya? Kalau dari seksi tadi satu. oke oke lanjut lanjut ya. Biasanya kan kita diagram kelok pada umumnya tuh PSO2 sama PO2. Nah, kelok tuh uniknya juga bisa ditukar-tukar, bisa PO2 di kiri, PSO2 di bawah, suka-suka aja, suka-suka orangnya. Ya. Nah, kalau di diagram si mata smelting ini, dia tuh fokus ke sulfida doang. Ini sulfida ya? Sulfida. Ya S2 doang lah pokoknya ya. S2 sama PO2. Jujur saya kurang tahu juga ya paham kenapa tidak dibikin SO2. Cuman ya sudah ya. Cuma maksudnya yang di sini yang unik adalah dia menggabungkan beberapa diagram kelok menjadi satu. Ya, misalkan biasanya ini kan ini harusnya satu nih. Ini satu. FEO, FE, FES. Tapi di sini juga ada nih ZNO, ZN. Ini ada juga CU2, CU nih. Jadi sebenarnya ada namanya aplikasi namanya HSC ya. Jadi kita bisa nempel-tempelin dalam satu diagram kelok ini ada banyak sekali jenis senyawa gitu. Oke. Nah, sekarang lihat dari mana ya? Dari FEO inilah, FEO. Di mana yang di sini ini FES, ini FE, ini FEO ya. Berarti kan aksinya di FEO sama FE ini ya, kita bikin ini, misalkan ini satu. Aduh, jelek banget tulisan gua. Ini misalkan ini ke sini. Salah. Ini ke sini. Dari FEO kita pengen menjadi FES. Nah, ke sini. Versi satu gitu. Ya, atau dari FES ke FEO juga bisa. Bebas deh. FES ke FEO. Ya. Eh, apa sih gue? Bebas deh, bebas. Apa lagi? Pertama dulu deh, FE ke FES dulu deh. FE ke FES. Berarti penambahan S2 ke sana. Berarti FE plus S2 jadi FES. Ya nggak?
Ya, kan di sini windownya. Ya nggak ditambah S2. S2-nya makin banyak. Enrich sulfida, jadi makanya diubah jadi FeS. Oh, yes. Terus Fe ke FeO. Hubungannya ini. Oh. Sebenarnya dari Dari di bawah. Dia pakai tekanannya pakai S2. S2 yang enrich. S2. Terus FeO berarti Dari bahan bakunya berarti. betul. Sebenarnya tergantung kita yang pengen konstruk apa sih. Fe tambah O2 ya setengah. Jadi FeO. Sebagai FeO jadi sebenarnya ini menyimbangkan reaksi aja sih. Tambah S2 tambah O2 di sini. Ya udah begitu. Nah, tapi dia di sini ada CU2, CU2, C2O, CU2S kayak gitu aja sih. Sebenarnya sama aja, cuman ini jadi satu. Cuman ya kalau misalkan di sini sebenarnya dia tujuannya pengen lihat window aja sih. Window di sini kan. Harapannya di sini. Nah, di Kelok ini kita juga bisa ngeset point em, karena kalau ini kan dia pengennya bikinnya PS S2-nya ya, O2. Dia pengen tambah lagi satu variabel PSO2-nya. Di mana PSO2-nya di 1 ATM sama 0,1 ATM ya udah di sini. Jadi kalau si Kelok ini tuh bisa nambah beberapa variabel gitu loh aktivitas. Entah kita tambahin eh, apa sih namanya suatu tekanan parsial suatu elemen di dalam sini atau aktivitas suatu elemen di dalam diagram Kelok gitu. Nah, itu sebenarnya tergantung kebutuhan sih gitu. Terus paling gitu sih. Sebenarnya diagram Kellogg tuh kalau in real life-nya, kalau misalkan di percobaan gitu ya, itu kita tuh nggak seribet kayak pengen menentukan satu garis ini reaksinya apa sama apa itu sebenarnya enggak. Kita cuma pengen lihat aja sih sebenarnya kira-kira misalkan aku pengen membentuk FeO menjadi Fe gitu kan ya. Kira-kira ya udah. Eh, karena gua hapus. KW. KW. Sebenarnya kalau di real life-nya kalau di percobaan tuh eh kita cuma pengen lihat kayak kebutuhan kadang-kadang kayak misalkan kayak kebutuhan aku pengen dari FeO menjadi Fe gitu. Ya udah aku tarik garis aja misalkan oh berarti dia di kebutuhan misalkan aku tambah oxygen blowing nih ke dalam percobaan aku. Apa ya percobaan apa ya misalnya leaching misalkan leaching tuh kayak kita kasih kasih larutan kita kasih larutan ke misalkan kita apa namanya aplikasi misalkan solid misalkan dia produknya kayak akan Fe gitu terus kita tambahin misalkan tambahin suatu larutan lah terus kita leaching. Nah misalkan kita ternyata special case nih di leaching ini kita harus misalkan di lock sekian di tekanan sekian ya udah misalkan kita tambahin O2 kan nah ini aplikasi di sini kira-kira gua harus tambahin O2 seberapa banyak supaya dia menjadi Fe supaya dia bisa menjadi FeO atau apa gitu loh kayak gitu paham nggak? Nah, sebenarnya di kasus aslinya nantinya kok percobaan tuh nggak seribet yang kita lakukan perhitungan ngitung garis saat ini gitu enggak. Coba yang lihat dia kira-kira oksigennya berapa gitu. Misalkan aku pengen bikin dia menjadi eh nikel sulfida atau nikel sulfida menjadi nikel sulfida menjadi nikel kira-kira butuh oksigennya berapa atau nikel oksigen berapa gitu ya gitulah. Pokoknya lihatnya dari log-lognya ini aja sih kira-kira kebutuhannya berapa. Gitu. Ini untuk mata smelting. Hmm. Kalau si itu kan udah ada si Mm-mm. Mm-mm. Ada lagi. Nanti bisa tergantung kebutuhan kan, Kak. Kayak misalkan Kakak pengen apa ya? Pengen recover nikel mangat kobalt gitu misalkan. Nikel mangat kobalt. Ya Kakak bikin sendiri diagramnya pakai aplikasi gitu. Nah, nanti kira-kira ya masukin kayak sebenarnya aplikasinya tinggal masukin aja sih Kak, nikel, mangan, kobalt. Kira-kira di temperatur berapa, tekanannya berapa.
nanti dia keluar sendiri, dia generate sendiri gitu. Teknologi ya, Siapa yang nemuin itu? Iya. ya hasil itu. Kan sleeping. Oh, Enggak anjir. samping itu sakit kan? Nah, ini pun yang diagram yang aneh ini pun yang kemarin kita lihat itu juga termasuk diagram kelok gitu loh. Ini juga diagram kelok, tapi dia variasinya nambah variasi lagi dia. Dia SEO2 saturated. Jadi makin makin aneh-aneh nih dunia ini. Ya udah kayak gitu aja sih sebenarnya. Jadi diagram kelok tuh bisa divariasi banyak variasinya gitu loh. Ya SEO2 saturated. Oh, lu berhutang di gua di bagian ini. Iya ya, jujur gue gak kepikir. Iya. Oh gitu. Anjir, berapa banyak percobaan yang dia harus lakukan anjir untuk mendapatkan ini? Gak ada Mungkin dia kita bagi-bagi tugas sih. Mungkin kita nggak mungkin. ini nggak punya tobat, ini gitu. Banyak orang kerja yang pintar lebih banyak. Aduh, tahu ya, capek. Tahu aja, udah pernah apa dia? Kagak. Udah. Gua nggak dapat Nobel itu udah kayak wajar. Kalau gue bisa apa saya? Kamu kenapa gitu? Oh iya. Next. Udah sih. 34. Udah 30 menit. Penting banget emang. Mau opsional. Ada pohon. Mau power back sih sebenarnya ini lanjutan dari Kelok. Sebenarnya mirip-mirip ini lah kayak Kelok dulu pendahuluan besok baru power back, mau ke power back atau udah tunggu besok aja. Gue pikir malah lanjut pada. Coba sih. Kamu mau les mana ini ya? Oh, bukan power back ya udah. Yang makan itu bangga. Tapi yang lain pada Mandarin ya gimana? Ya nggak apa-apa, kalian makan. Ya, ayo, ayo. Aku belajar sendiri. Kalau makan mana ya? Terserah. Opsional aja. Kalau power back sih udah kita lanjut power back. Kalau kita kalau udahan lanjut lanjut nanti nggak apa. Jumlahnya masih banyak nggak menurutku? Oh, nggak tahu. Power back, iya. Masih banyak ya? Gua ada Nggak tahu. sumpah. Gue HP HP. Pembelajaran mana yang gue lewatkan daripada Gua nol kita beda. Kita bikin kita diagram power back tapi kayak ini aja ya. Misalnya aja ya. Kayak kayak cara bacanya aja dulu ya. Iya. lo mau kok aku pet. Aku sebenarnya pengen makan yang ayam itu tadi di mana bang? Iya nanti nggak tahu lah. Tapi biasanya udah
sayonara ya. Taps aja dulu. Jam makan kan? Udah. Kan? Kalau nggak ada ya udah nggak usah. Pada Kak, Oh, kirimin di dengan WA ya Kak. aku ya. Aku ya. Udah lebih kilo ya. Silakan. Banyak Ini awam banget nih. Ini juga Dan cocok. tapi kalau karena aku logiknya harinya di Hero, aku jujur ke logik Hero tuh susah gitu loh Kak. Kayak kalau buat tahu. karena mungkin aku nggak belajar, aku apa ya, aku kurang paham, aku kurang jujur, aku dulu sangat aku meremehkan Hidro sih karena aku nggak mau pikir, aku nggak akan berkecimpung di Hidro, jadi gue akan kayak ya udah, kayak aku belajar belajar aja tapi aku nggak memahami gitu. Jadi waktu kalau misalkan kemarin tuh makanya kemarin dibantai habis-habisan, kayak aku soalnya aku nggak nanya, nggak paham konsep gitu loh. Terus kayak alat-alat juga, kayak Hidro tuh orangnya harus telaten, harus dari hati gitu loh. Itu Karena hanya 0,01 mili itu meters gitu loh. Kalau Hero kan aja beramat cemplung cemplung cemplung. Maksudnya Hero tuh kontaminannya nggak separah itu gitu loh. Misalkan aku kayak aku barbar, misalkan aku ambil jatuh nih, bodo amat gue ambil lagi misalnya, masukin lagi gitu kan, dan aku packing jadi kalau ada aja situ serbuknya sayang gitu kan, aku bakar itu hilang juga semua kan. Kalau Hidro kan nggak bisa, kalau serpihannya jatuh di bawah udah terkontaminasi karena pakai air. Nói Sorry. Enggak, Hidro sih satunya dulu, dua Hidro, Hidro Mas. Speknya apa? Wah, Hero, tapi Hero-nya relatif udah karena alatnya dibikin sama dosen. Jadi gue tinggal nyoba. pencet, bukan bro jadi ya, jadi ya, pendapatan titik dan oh sekarang panjang tutupnya. Gue dulu juga pas gue lewat tiga gitu, cuma nol berapa, hapus lagi mata gue tuh sampai iya ngaku banget. Kayak kemarin gue sumpah kayak gue salah ngitung pasnya 0,00 gue tahu pasien kemana gue Gimana? gue Berapa ribu? mana nggak ya. Iya. One minute. Oke. Next agenda. Nggak belum ditentukan. Mungkin excited untuk Mungkin harus evaluasi sih. ada banget itu. Webinar. Gue lebih excited. Udah dah. Itu. Forex diagram ini Next ya. jadi nggak boleh gitu, jelek-jelek. Ya maaf ya. Ini gimana cara ini ya, kopi tuh yang tadi aja ini. Kopi lu mau kopi kan? nggak nggak suka kopi. Mau beli kopi? Lu
Militansi dan sini nggak beli. Oke, kita bahas singkat saja. Militansi dan sini nggak bakal beli kopi. Sebenarnya dia pengen. Sekarang butuh tenaga untuk paham. Kita paham. Bisa lu Ya gitu itu kan Dapat laut, dapat ikannya ya. Boleh minta Nggak baca. boleh. Gue nggak tahu dia baca apa. Tapi boleh sih Ci. Berapa tadi tingginya? 900 tuh. Itu kira-kira berapa jam? Oke. Kamu gak usah ngomong. Oke. Ini namanya diagram fallback. Anjing. Diagram fallback. Jadi fungsinya ini dipakai buat aplikasi electro-refining, electrowinning, Bentar. elektrolisis. elektrolisis. Pet lu bisa Ini kamu harus lihat ini. tulisannya Ini Oke. metode pakai mungkin juga. Enggak. Electro-refining itu refining itu. beda, bukan electro-refining namanya. Electro-refining itu untuk kayak tembaga dari aku lupa ya, dari katoda anoda atau dari katode ya. Dari anoda dia ke katoda. Iya, sorry dari Katoda. Oke, refining itu dari anoda ke katoda. Gimana nanti dia untuk kayak cover yang kayak yang kemarin si Longkong ceritain ya, yang pemurnian di cover. Ya, ya. Terus kalau electrowinning itu dia itu eh, lebih ke arah menciptakan. Dia menciptakan suatu hal. Kalau ini kan refining kan kita membersihkan suatu produk yang sudah ada. Ini kita membuat suatu produk pakai electrowinning konsepnya gitu. Nah, di mana? Kalau electrowinning itu dari anoda kayak si CU kemarin kan habis dari anoda pembentukan anoda itu dia nanti di elektro refining pakai katoda. Nah si anoda ini yang CU di anoda ini pindah ke katoda. Jadi katoda ini murni CU karena si impuritiesnya tuh cuman di anoda ketinggalan gitu. Tapi kalau electrowinning dia itu di electrolyte-nya, Iya, ya, di logamnya. Makanya dia menciptakan hal baru. Yang buat kalau refining ini dia bisa pakai piro. Iya kan habis dari piro tuh, habis dari piro. Kalau mining Oh iya betul. Oh maksudku kayak gitu. Iya. Kalau yang refining itu ya dari proses dari piro membersihkan. Termining itu biasanya iya bisa piro tapi bisa juga kan di piro. iya maksudnya aplikasi kalau refining ini untuk secara satu step dari produk hidro itu juga bisa. Bisa, cuma kalau ini kan piro. Iya. Iya, Iya. karena dia dari electrolyte-nya kan. Iya. Supaya dia terprecipitate di katoda. Nah ini tuh kita harus tahu cara baca diagram ini supaya tahu kira-kira nanti cara membuat produk dan Tapi yang takutnya gitu nanti. Nggak, aku udah kayak ini. Udah bayangkan. oke. Kata gua nanti ya. Jadi sebenarnya mirip sama diagram Kellogg, cuman ini kita memanfaatkan kalau tadi kan kita delta G delta G eh, delta G 0 plus RT lengkap. Karena kita di sini memanfaatkan potensial, ada namanya persamaan Nance. Nance. Di mana nanti delta G itu sama dengan minus NFE. Ya, NFE di mana N itu adalah jumlah koefisien. Jumlah koefisien misalkan 2F, misalkan nanti ada reaksi 2FO ya udah berarti N-nya 2 gitu ya. Sorry. N itu bukan.
yang 2E plus, sorry, elektron. Maaf, N itu elektron ya. Elektron, bukan koefisien elektron. F itu Faraday. Faraday berapa? 96.800 ya? 96, iya. 500. Iya, Faraday. Ini adalah potensial. Ini khusus buat diagram si polvex ini kan? Iya, betul, dia manfaatkan ini. Jadi nanti kita akan menemukan rumus ini. Minus NF E standar plus RT ln K. Gitu kan ya. Potensial. E atau EH itu sama ya, itu potensial. Eh, Lu nggak di sini apa? Ya betul. diagram itu ini gimana ya ngomongnya? Untuk mengetahui kesetimbangan suatu elemen di potensial dan pH tertentu. Potensial. Mm. Nah, dia tuh pakai rumus ini delta G, penurunannya sama kayak mirip yang si Kellogg, cuma kita memanfaatkan si Nernst ini kan. Nanti kita bikin ke, berarti di sini. NF, aku pengen bikinnya positif semua. Gimana ya enaknya? Sama, oh ya, gini. Berarti NFE minus RT ln K sama dengan NFE. Aku pengen bikin semua. Sama dengan, berarti, sorry, sama dengan NFE per NF minus NRT per NF ln K. Jadi, sama dengan coret-coret, coret-coret. Sama dengan minus RT per NF ln K. Nah, ini yang akan menjadi dasar kita dalam membuat garis diagram Pullback itu. Tapi kayaknya aku nggak lebih detail lagi, biar besok aja ya. Jadi, ini secara garis besar ini yang akan kita pakai. Nah, cara bacanya gimana? Misalkan aku pengen misalkan aku pengen di anode. Salah, aku belum itu dulu. Lupa ketinggalan. Maaf. Kita lihat di sini ada 2 garis kan, atas sama bawah. Ya. Nah, ini melambangkan apa? Yang belakang ini melambangkan oxygen evolution reaction. OR ya. Ya, di bawah ini hydrogen evolution reaction. Yang merah, Nggak merah sih. yang hitam. Nggak, ini merah sama hitam itu beda temperatur. Ini kayak aku pengen gimana ngomongnya? Yang daerah sini, Region itu kan. region ini, Oxygen evolution. iya, Bagian evolution reaction. oxygen evolution reaction. Yang di bawah ini, nggak di tengah-tengah, Region di aja. region ini. Dua ini. Ini reaction, ini jadi ini dia akan masif oksigen daerah sini. Fat ini maksudnya sini ke atas. Di garis line ini adalah garis oxygen evolution reaction. Oh, di garis ini. Bukan. Di merah, mereka merah dan hitam itu. Bagaimana ngomongnya? Tepat di garis. Tepat di garis itu. Merah dan hitam itu melambangkan beda temperatur aja, Kak. Pokoknya di garis itu, garis batas atas ini, si merah dan hitam atas ini itu melambangkan garis oxygen evolution reaction. Garis yang bawah ini itu melambangkan hydrogen evolution reaction. Nah, regionnya itu beda. Di atas ini, region yang ini, yang setelah melewati garis oxygen evolution reaction, itu adalah daerah yang masif akan menghasilkan oksigen. Oksigen ini. Yang di sini juga ini adalah daerah yang masif juga akan memproduksi hidrogen. Jadi kalau kita melewat sini, iya kita dapat Fe, tapi kita harus mempertimbangkan karena di bawah ini akan menghasilkan banyak hidrogen juga. Sedangkan daerah sini adalah daerah yang stabil H2O. Gitu. Jadi di situ itu
hidrogennya, produksi hidrogen nggak masif, oksigen nggak masif. Jadi ini daerah yang standar di mana tidak ada side reaction. Si hidrogen itu adalah side reaction yang sebenarnya bisa kita kontrol gitu. Yang gimana ngomongnya? eh jadi di setiap diagram kan itu banyak ya, kita bisa dengan diagram Forex ini itu bisa dipakai, bisa kita buat elemen besi, bisa buat elemen nikel, tembaga, banyak gitu. Cuman yang akan selalu sama itu adalah si reagent ini pasti akan selalu ada oxygen evolution reaction sama hydrogen evolution reaction. Pokoknya apapun apapun elemen yang ada di dalam sini, kalau melewati oxygen evolution reaction di sini akan terjadi masif terproduksi oksigen. Dan di sini akan terjadi masif produksi hidrogen. Sedangkan di antara ini adalah stabil H2O gitu loh. Jadi bentuk misalkan di sini kita lihat di sini ada besi kan ya. Ya tapi walaupun kita terbentuk besi, tapi kita juga akan menghasilkan uh, hidrogen. Kayak di sini misalkan ada ya elemental apa, tapi di sini ada oksigen. Berarti walaupun kita akan achieve elemen elemen itu, oksigen oksigen ini pasti akan terbentuk, pasti akan bereaksi gitu karena dia masih di daerah situ. Nah begitu. Tapi ada pet. Hah? Dihasilkan di Ada, tetap ada, tapi nggak masif. Sebenarnya kita bisa kontrol apa namanya si garis-garis ini tergantung material yang kita gunakan juga gitu. Kayak kita bisa apa sih, bisa gedein window-nya itu tergantung material yang kita pakai juga, anoda dan katodanya itu apa gitu. Mabok ya. mabuk. Kalau ada ini, Jadi ini ya tentang di sini. reaksi yang akan terjadi dan apakah byproduct reaction-nya akan masih terjadi atau enggak. By product tuh side product. Side product ini oxygen evolution sama hydrogen evolution-nya. Begitu. Ya, kayak gitu dulu. Berarti ini untuk mempresipitasi Fe ke katoda. Tergantung, terserah lo mau bikin dia di reaksi di anoda, katoda itu terserah. Yang penting misalkan gua bentar ya. OER. reduksi. Misalkan gua pengen men di misalkan di katoda gua input aduh, simple gak ya? Misalkan eh aku punya suatu anoda dan katoda. Ada dua chamber anoda dan katoda. Di katodaku aku masukin suatu produk. Misalkan let's say banyak kaya akan FePO4, kayak akan LFP ini. Aku masukin katodaku, dan di katodaku ini aku pengen, biasanya produksi katoda ini masih akan mendisosiasi. Ya, jadi misalkan FePO4 masuk, aku pengen ngambil Fe3+-nya gitu. Ya udah, berarti dari FePO4 jadi Fe3+ gitu. Misalkan 3+ tuh di electrolyte kan. enggak, elektrolitnya aku pakai sulfat biasa. Aku pengen mecah, Reduksi aja. pengen reduksi re. Oh, oke. Misalkan misalkan reduksi Nah. logam yang kamu pengen. karena misalkan inputku awalnya di sini FePO4 2H2O. Aku pengen dia jadi jangan Fe3+. Jadi Fe2+ lah. Berarti kan aku misalkan let's say aku starting point dari pH2. pH2 aku memberikan suatu tegangan di mana aku harus kontrol tegangan ini supaya aku bisa mendapatkan